Cek cek 1 2 3. Halo. Halo Pak. Ya Pak. Oke. Sudah lebih 1 menit. Udah lumayan. Oke. Lah ya. Mungkin di schedule udah terlihat apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu bekerja dengan file pada aplikasi ASP.NET Core. Nah, mungkin yang udah biasa itu kan biasa kita bekerja dengan file langsung directory. Nah, di sini kita itu cara mengakses directory lokal melalui aplikasi ASP.NET Core. Habis itu operasi root pada file. Nah, terakhir itu bekerja dengan file Microsoft Excel. Saya lanjutkan. Ini menggunakan file dan directory dan aplikasi ASP.NET Core. Materinya itu satu perjalanan directory, membuat dan menghapus file, membaca dan menulis data dari file. Nah, untuk learningnya itu ada di Microsoft Learn ya. Ini Bapak linknya Bapak taruh di kolom komentar, kolom chat. Taruh bisa diakses. Stop share. Nah, sini menggunakan file dan directory di ASP.NET Core. Kita mulai. Nah, untuk di modul ini itu menggunakan Visual Studio Code ya sebagai contohnya. Kalau di Visual Studio hampir mirip, nanti mungkin lebih mudah di Visual Studio. Ini ada pengantar, tujuannya, syaratannya. Ini yang syarat kemarin, mengerti bahasa sisa tingkat pemula, memahami konstruksi dasar seperti perulangan if, dan mudah terinstall. Gitu. Nah, di sini skenario-nya itu misalnya ada perusahaan ini Traders, entah setiap tokonya menulis total penjualan ke sebuah file dan mengirimkan file tersebut ke lokasi pusat. Menggunakan file tersebut, perusahaan harus membuatkan proses batch yang dapat bekerja dengan sistem. Nah, kumpulan nama sistem IO di input-output posisi bawaan yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan file dan directory. Nah, misalnya Anda dapat melakukan get dan set properti untuk file dan directory serta mengambil kumpulan file dan directory berdasarkan kriteria penyusuran. Oke. Sini mencantumkan semua directory. Ini ada untuk dalam kelas directory adalah mencantumkan atau menghitung directory misalnya. Di sini direktorinya namanya storage. Storage. Nah, dalam tersebut terdapat subfolder, yaitu berdasarkan nomor toko, dan di dalam folder tersebut terdapat file total penjualan dan inventaris. Struktur seperti ini. Ini ada nomor. Nah, untuk membaca dan mencantumkan nama direktori tingkat atas itu menggunakan fungsi directory enumerate directories. Enumerate directories. Ini sintaksnya.
Nah, di sini baca directory rootnya itu di stores itu, oke. Lalu di outputnya seperti ini. Nah, lalu mencantumkan file dalam directory tertentu. Nah, ini membaca file di dalam direktorinya. Itu menggunakan fungsi directory enumerated files, bukan directories jadinya. Jadi yang dibaca itu filenya, bukan direktorinya. Bukan foldernya, tapi filenya ya. Dia mencantumkan semua konten dalam directory dan semua subdirectory. Nah, tadi kan itu baru satu level folder. Nah, ini rootnya, lalu di bawah di dalamnya ada apa? Nah, kalau ada subfolder itu seperti ini. Oke, jadi baik fungsi directory enumerated directories dan yang file memiliki lebihan yang menerima parameter untuk menentukan bahwa file dan directory pola pencarian harus cocok. Oke, di sini fungsinya seperti ini. Sifatin variabel pertama enumerate file storage start search option all directories. Ini juga mana dari tugas berikut yang dapat dilakukan dengan directory enumerated. Enumerated yaitu mana tadi mencantumkan bukan. Ini seperti ini. Kita cek. Oke, benar. Kita lanjut. Latihan bekerja dengan file system. Nah, di sini di sini ada latihan di mana kita bekerja dari ASP.NET Core untuk langsung yang tadi kita coba untuk mengakses directories-nya. Gunakan .NET CLI dan Visual Studio. Pastikan sudah terinstall SDK. Di sini teman-teman bisa langsung mengcloning project yang sudah disediakan pada ini. Bisa yang sudah terinstall Git, bisa langsung mengcloningnya. Mungkin yang udah biasa dengan GitHub ya, ada Git, langsung cloning. Nah, ini ada tutorial bisa nanti diakses. Kalau mau contohin, dan Bapak contohkan dulu. Share screen. Nah, ini contoh. Ini directory tujuannya, langsung tinggal clone. Oke, sudah terclone. Projectnya, oh ini ada. So, kita open. Kita open di Studio itu. Folder. Saya buka, bisa terminal, new terminal. Nah, ini kalau dijalankan itu belum bisa. Jadi harus memasukkan kode ini untuk membuat project .NET-nya. Ini kita kembali di komen lainnya, masukkan
Nah, ini data objeknya, ada program.cs-nya, lanjutkan dengan kode statement kita. Nah, ini ada directory store berisi berbagai subdirectory, subfolder, dan file-filenya. Nah, di sini adalah cara menemukan file cell.json. Cara membuat semua file di semua project. Nah, untuk sini ini dicoba di program.js. Oke, bisa di dulu. Nah, kemarin yang pertemuan kita kemarin pertemuan di awal kan kita udah belajar tentang basic codingnya sisa di sini program.js ya. Nah, di sini program ini kita harus memasukkan ini untuk bisa membaca sistem input outputnya atau filenya. Di atas, kalau taruh di bawah ini ada error. Nah, di sini ada fungsi untuk find files folder name. Ini suruh mengganti. Ini masih belum bisa running. Warning di sini. Nah, pada berikut kita menggunakan using untuk memanggil fungsi find files. Diletakkan di ini. Oke, find filesnya sudah aman. Oke, kita jalankan terminal. Nah, nah ini udah terbaca semua filenya. File.json-nya di folder stores-nya. Jadi semua sampai subfoldernya ada file sales.json itu langsung dibaca. Soalnya di sini dicari itu end with cell.json. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk keseluruhan kodenya. Nah, ini contoh program sintak simple untuk membaca files ya. Lanjut berikutnya, menentukan direktori saat ini. Nah, untuk mengetahui root gimana sih di direktori mana, itu menggunakan ini direktori get current directory. Jadi fungsi metodenya ini untuk perlihatkan jalur lengkap ke direktori saat ini. Nah, tadi kan langsung cuma ke store, ke folder store aja. Yang dari lokal projectnya itu belum terbaca, itu penampilannya pakai current directory. Kerja dengan direktori khusus. Nah, .NET itu dapat digunakan di mana saja, Windows, macOS, Linux, dan sampai di OS mobile. Ini ada detailnya. Jadi jenis direktori khusus tersebut berbeda untuk setiap sistem operasi. Nah, itu akan sulit untuk mencoba mengingat struktur direktori setiap sistem operasi dan melakukan pemeliharaan berdasarkan OS saat ini. Enumerasi sistem environment special folder. Fungsi untuk menentukan konstanta untuk mengambil jalur ke folder sistem khusus.
jadi kode berikut mengembalikan jalur yang setara dengan folder My Document pada Windows atau Home untuk penggunaan sistem operasi yang lain. Itu pakai ini ya, dapatnya. Dapat root foldernya kalau environment special folder dokumen boleh. Bekerja dengan jalur karakteristik jalur khusus. Sistem operasi yang berbeda menggunakan karakter yang berbeda untuk memisahkan tingkatan direktori. Misalnya di Windows kan garisnya backslash, itu garis miring kebalik, dan macOS itu garis miring. Itu membantu Anda menggunakan karakter yang benar. Class patch dari ininya berisi sebidang directories operator chart. Nah, saya contoh nih. Jadi si .NET otomatis menafsirkan bidang itu ke dalam karakter pemisah yang berlaku untuk sistem operasi yang digunakan. Ini contohnya. So like store pet directory operator chart. Nah, kalau Windows seperti ini, kalau macOS jadi seperti ini dia. Ini lalu menggabungkan jalur. Nah, kalau kelas pet itu bekerja dengan konsep jalur file dan folder yang hanya berupa string dan dapat menggunakan kelas pet untuk membuat jalur yang benar secara otomatis untuk sistem operasi tertentu. Ada contoh dia mendapatkan jalur folder store garis miring 21. Nah, dapat menggunakan fungsi pet combine untuk melakukannya. Jadi, di sini ada contohnya pet combine store, 21. Jadi outputnya seperti ini jadinya. Nah, di sini ada menggunakan kelas tadi itu pet combine dan pet directory operator sebagai ganti string hard coding. Jadi karena program Anda mungkin kan berjalan di sistem operasi yang beda. Ini ada tipsnya. Nah, lalu lanjut tentukan ekstensi nama file. Tadi kan yang sebelumnya itu kita ekstensinya itu kan ketik langsung titik. Nah, jadi kelas pet juga dapat memberitahu Anda ekstensi nama file. Apakah Anda memiliki file yang ingin mengetahui apakah file itu JSON, Anda dapat menggunakan ini pet get extension. Jadi outputnya langsung titik JSON, langsung ekstensi dari file tersebut. Nah, ini kalau dalam buat program, misalnya ada upload foto, kita mau rename, ini sangat berguna jadinya. Dapatkan semua file, semua yang perlu Anda ketahui tentang file dan jalur. Ini ini ada pet yang bisa banyak metode yang berbeda untuk melakukan berbagai hal. Anda bisa mendapatkan informasi paling banyak dan directory dan file dengan menggunakan directory info atau file info secara berturut-turut. Di sini ada store, pet, director chart, satu. Nah, ini contohnya dia mencari nama file di folder ini. Saya dapat file info, new file info file name. Coba tidak dapat digabung seperti ini juga. Saya dapat file infonya, jadi info full name, environment new line. Ini dapat info directory, info extension dari si filenya. Nah, ini dapat kita baca creation time, jadi kapan dibuatnya. Nah, setelah menggunakan file info ya metodenya. Ini bekerja dengan jalur.
Classpath di .NET dan directory dan current directory adalah dua cara untuk menentukan dan menyusun jalur sistem file. Oke, dalam hal ini akan menggunakan classpath dan directory current directory untuk meningkatkan program sehingga dapat menentukan file apapun dengan ekstensi misalnya ini JSON atau yang lainnya sesuai keperluan. Ini menggunakan directory subme dan menggabungkan jalur. Oke, di sini ada latihan bisa dicoba. Jadi di editor siapkan kode dan tadi di program .cs. Oke, bisa dicoba di program .cs. Lalu gunakan metode dari directory getCurrentDirectory untuk mendapatkan jalur untuk directory subme dan menyimpannya dalam variabel current directory baru. Oke. Ini latihan, bisa dicoba. Nah, siapkan kode ini. Kode ini menggunakan metode pet_combine untuk membuat jalur lengkap ke directory penyimpanan dan menyimpan dalam variabel stores directory yang baru. Dari store directory ini variabel baru. Kita ambil fungsi pet_combine. Current directory ini variabel yang tadi dari si store. Oke. Ganti variabel store dalam find files. Fungsi dengan variabel store directory baru. Oke. Nah, ini Bapak contohkan ya. Mana diganti. Oke. Nah, yang tadi. Ini kan masih belum. Kita pakai langsung find file saja. Itu nanti diganti pakai ini. Current directory. Combine. Nah, seperti ini dia. Langsung di yang ini. Ya. Itu. So, kita kosong write di filenya aja. Ini udah, kita save filenya. Kita jalankan. Nah, ini dapat langsung. Sampai ke rootnya di lokal saya itu di D. Lengkap semua filenya masuk. Nah, ini bisa teman-teman coba. Nah, ini dia di home. Ini kalau di macOS ya. Nah, ini menemukan semua file .json. Itu pakai metodenya pet.getExtension. Jadi buat variabel baru bernama extension getExtension dari si file di sini perulangan tadi. Kan sudah dicari. Ini langsung ubah pernyataan if agar terlihat seperti kode berikut. If extension sama dengan JSON, filenya dimasukkan ke sales file. Jadi kan ada itu sales file. Nah, ini. Oke.
Kalau di jalan jadinya semua yang muncul itu yang berformat file X dengan ekstensi file JSON ya. Oke, itu. Ini detail sintaksnya. Nah, di sini cari font files di folder name-nya ini. Add option all directory. Intinya itu membuat file dan directory. Oke, untuk membuat file itu menggunakan metode directory create directory ya. Kita membuat directory-nya. Jadi ini ada kodenya. Nah, kita membuat folder baru bernama newdir di dalam folder 201. Ini fungsinya directory create directory, path-nya, path combine. Gunanya path combine itu nanti untuk menyatukan nanti variabel string ini yang tadi langsung ini directory current directory untuk mendapatkan link directory yang saat ini yang akan dilokasi. Jadi rootnya ini ke store di folder 1 dan new dir sebagai folder barunya. Ini untuk membuatnya pastikan directory ada. Nah ini Kak, biasanya kalau tidak melakukan pengecekan itu bakalan programnya error. Ini pasti pastikan. Nah, untuk memastikannya, untuk memeriksa apakah directory sudah ada, mungkin di sini perlu memeriksa sebelum membuat file atau directory tertentu agar tidak ada error yang memaksa program kita stop menggunakan directory exist. Jadi sini ada tipe data boolean ya, does directory exist di file path-nya, path dari file yang tadi dibuat. Kalau dia true, kalau si does directory exist ini di print, kalau dia true berarti directory yang dibuat sudah berhasil. Kalau untuk membuat file, itu menggunakan metode file write all text. Ini. Pastikan huruf besarnya agar tidak sesuai. Ini mengambil jalur file dan data yang ingin ditulis ke file. Jika file sudah ada, itu akan di replace atau ditimpa. Nah, ini contoh buat file txt dengan text hello world. Oke, metodenya file write all text. Tadi path combine, lalu get current directory, nama file yang mau dibuat, dan isinya. Nah, ini ada latihan. Lalu ini ada latihan. Jadi teman-teman bisa coba. Ini ada step-stepnya. Pertama, membuat directory sales total. Oke, di file program.cs-nya di hasil project yang kita cloning, kita buat variabel nama sales total directory. Nah, tadi kan ada store directory, kita buat sales total directory. Nah, untuk buatnya pakai ini, path combine, current directory, sales total directory. Oke, langsung lanjut. Dalam file.cs tambahkan kode untuk membuat directory-nya. Directory, create directory, dan total directory. Oke, ini tadi baru batch-nya. Ini untuk create-nya. Nah, menulis file total txt. .txt kan.
seperti yang di sebelumnya itu untuk menulis file pakai metode file dot atau file titik write alt text. Kita buat dulu path-nya, langsung ambil directory tujuannya, itu sales total directory, nama filenya ini empty string, berarti kosongan. Ini bisa diginikan. Oke. Nah, ini udah ada. Contohnya kalau dijalankan nanti outputnya seperti ini. Oke. Untuk keseluruhan kode itu bisa seperti ini. Di link yang Bapak share itu bisa dicoba, bisa di copy, bisa di otak-atik. Nah, selanjutnya itu membaca dan nulis ke file. Nah, itu file dapat dibaca melalui metode ini, read alt text, pada metode kelas file. Jadi kan write file, sekarang bisa read alt text. Ini direktorinya atau foldernya, jalur ke foldernya itu. Oke. Untuk membaca, jadi hasilnya kalau di print read alt text ini adalah string jadinya ya. Data yang dibalikan itu tipe-tipe text string. Nah, bagaimana mengurai data dalam file? Nah, dalam format string ini tidak banyak membantu. Data tersebut masih berupa karakter, tetapi dalam format yang dapat dibaca, sehingga menginginkan kemampuan untuk mengurai data ini ke dalam sebuah format yang dapat digunakan secara terprogram. Di ASP.NET itu ada banyak cara untuk mengedit sebuah data. Seperti yang ini untuk mengedit data JSON dengan .NET. Itu bisa pakai ini, nanti diinstal aja package-nya. Itu pakai new toSoft.json. Nah, di sini nanti tinggal tambahkan using. Jadi kemarin using itu kayak import dari si library-nya. Nah, lalu nanti tinggal gunakan method JSON convert deserialize object. Nah, nanti kan udah read alt text di cell.json. Itu dimasukkan ke folder self.json. Nah, kita mengambil datanya itu kayak ini. Self.json. Deserialize object, objeknya cell data, cell total, lalu file jalurnya cell.json. Disimpan ke variabel self data. Nah, di print, nah di sini ada dibuatkan kelas baru, sel total, disimpan karena itu datanya ada koma, bisa menggunakan double total get set. Oke. Nah, untuk menulis data ke file. Nah, untuk menulis data ke file itu menggunakan write alt text yang sama, tapi teruskan data yang ingin ditulis. Ini kan datanya yang tadi yang sudah di-convert. Lalu sekarang saatnya untuk menulis file tersebut yang sudah dibaca. Kita memasukkan hasilnya itu ke file total. Dan sini ada datanya ini total. Saya panggil total soalnya hasil datanya itu, nah dia masuk ke dalam total. Dia harus dipanggil objeknya total to string. Kalau kita menyimpan ke bentuk string atau teks ya, itu string. Hasilnya seperti ini.
tambahkan data ke file. Nah, file ditimpa setiap kali. Nah, sebelumnya kan setiap kali membuat teks kita masukkan data ke teks ke file itu akan dihapus. Nah, sekarang kadang kita mau menambahkan data ke file tersebut, bukan mengganti sepenuhnya, itu kan hanya menambahkan data dengan kita dapat menambahkan data baru tanpa menghapus data sebelumnya itu menggunakan metode file titik append alt text. Nah, jika file belum ada, file append alt text ini akan membuatnya secara default. Ini data yang telah dibaca, dikonvert dari JSON. Nah, di sini ada file append alt text, direktorinya di total, ini total, data total, ini environment. Nah, ini untuk membuat baris baru, environment new line. Jadi, nah ini dia. Thread yang udah pertama dibaca, ditambahkan baru lagi baris berikutnya. Latihan membaca dan menulis file biar mirip tadi. Kita nambahkan package ini, import ini untuk persiapan untuk penjualan data. Oke. Di bagian find class di bawah kode itu ditambahkan record baru yang akan modelkan sales.json. Nah, ini ada contohnya buat metode untuk menghitung total penjualan. Ini ada yang membuat fungsi baru untuk menghitung total penjualan. Nah, ini oke, masuk. Jadi pertama dideklarasikan totalnya 0 dulu. Oke, di sini nanti read values dan langsung dikembalikan nilainya. Di dalam metode itu diganti ya pada bagian komentar ini diganti. Lalu kita mengurai mengurai data JSON-nya lalu menaikkan sales variable dengan total nilai dari file. Nah, ini dia. Kita looping dulu filenya satu-satu, kita read alt text-nya. Habis itu di convert datanya ya. Di parsing datanya pas JSON lalu tambahkan jumlah yang ditemukan total ke sel total. Tuh. Lalu kita panggil metode kalkulator sel total, tambahkan ini nama fungsinya dibuat di atas filework alt text. Oke, sel total ini tulis total ke file total.txt. Jadi hasil kalkulasinya akan langsung dimasukkan. Kita masukkan ke file total. Kita jalankan. Nah, total txt sekarang memiliki baris kedua. Setiap kali Anda menjalankan program, total ditambahkan lagi dan baris baru dituliskan. Ini full sintaksnya atau kodenya ya. Biasa ini kan untuk mencari filenya, ada fungsinya. Nah, ini kita buat fungsi baru, calculate total. Lalu di sini untuk memanggil fungsinya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang paham? Masih bingung? Yang belum paham bisa ini raise hand atau reaction, katanya kalau yang udah Pak lanjut, kalau nggak ada apa yang belum dibahas? Ya,
Dan lumayan lah, tidaknya ya ngerti cara membaca folder dan filenya di ASP.NET. Itu tinggal menggunakan fungsi-fungsinya. Lanjut. Nah, lanjut gimana sih bekerja dan membaca data dari file Microsoft Excel, kan? Nah, materinya itu membaca data hasil sebuah worksheet Excel dan mengubah menjadi data yang dapat dibaca oleh aplikasi, menampilkan data dari worksheet Excel dan pada sebuah interface aplikasi. Nah, mungkin rekan-rekan udah pada biasa kan sering kita menggunakan aplikasi apa, aplikasi tertentu. Bisa kita ada upload sebuah file ya, misal kita ingin import data, misalnya data siswa secara banyak itu kan, itu dibutuhkan sebuah program untuk membacanya. Dan yang sering digunakan itu biasanya ekstensinya Excel, file Excel. Nah, di sini ini ada video gimana sih caranya kita membaca inputan Excel. Kita baca data Excelnya itu, kita simpan di database-nya, itu di aplikasi yang dibuat. Nah, kita simak. Nah, ini dia videonya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan, biar atau ada yang mau di stop di bagian mana bilang stop ya. Ini menggunakan Visual Studio ya. Visual Studio Code contohnya. Pertama membuat fungsi baru untuk membaca filenya. Nah, di sini kita membuat sebuah kelas. Item kelas baru ya. Ini proyeknya masih menggunakan proyek yang kemarin, yang pertemuan 5. Tadi yang form files itu ya ininya ya, library dari JSON ASP-nya, biar nggak bingung. Dan di sini di program.cs-nya kita panggil interface yang dibuat tadi.
Ini ada kita menambahkan Excel data reader. Itu library untuk membaca data. Di sini membuat browser baru untuk buat form halaman sederhana untuk menampilkan hasil pembacaan. Di controller kita menambahkan controller baru untuk menghandle data Excel-nya dan dihandle ke view-nya. Nah, pada bagian atas itu kita harus menambahkan data ini juga di form file, by form file. Hey.
Ini ada contoh filenya. Inputan filenya, upload, langsung kebaca. Di sini hasil pembacaan akan disimpan ke database ya. Nah, tapi biasanya ini menyimpan data itu kan biasanya langsung insert, query insert, tapi itu satu-satu. Kalau melakukan import data itu kan banyak. Kalau insert satu-satu itu programnya akan lambat dan perlukan respon time yang tinggi. Jadi di sini membuat fungsi boot action, jadi langsung semua data diinsert bersamaan. Tentang
Nah, fungsi asing itu artinya asinkronus ya, jadi dia berjalan di background. Jadi nggak perlu apa namanya secara langsung itu di webnya dia prosesnya jalan. Jadi misalnya udah selesai upload, si fungsi insertnya akan berjalan di balik, yaitu di backgroundnya. Walaupun kita nanti misalnya mengklik menu apa, dia tetap berjalan. Itu fungsinya sih asinkronus. Nanti ada pertemuan beberapa itu ada kita akan belajar membuat coding asinkronus dan sinkronus. Programnya dijalankan, data produk. Oke, upload. Oke, ini sudah selesai itu membahas baca penyimpanan data pada file Excel. Nah, sebelum masuk ke cara ekspor data dari aplikasi ke dalam file. Nah, ini sebaliknya. Yang sebelumnya ada mau ditanyakan tidak? Yang mau bertanya langsung di, unmute mic-nya, ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Nah, oke, selanjutnya itu gimana sih kalau data dari tabel tadi database kita ekspor ke Excel. Nah, pertama itu data dari database itu disimpan ke dalam sebuah kelas objek. Lalu dilakukan iterasi yaitu perulangan kelas objek untuk menuliskan data tersebut ke dalam sebuah file. Jadi sama seperti tadi untuk file total store itu ya, itu satu-satu. Lalu membuat fungsi untuk mengunduh file dari direktori ke browser pengguna si kliennya nanti. Nah, langkahnya
Nah, di sini dari pertama kita membuat sebuah kelas objeknya dulu. Read produk itu sebuah objek yang sudah dibuat sebelumnya untuk membaca semua data produk di tabel produk yang ada di database ya. Nah, di sini menggunakan uh, metode new GUID. Itu nanti untuk membuat nama filenya secara random atau random dan unik. Jadi otomatis nama filenya.
Nah, di sini variabel var data itu mengambil berisi data dari tabel produk, lalu dilakukan perulangan satu-satu untuk membaca satu-satu datanya, lalu dibuat sebuah kita menuliskan setiap baris pada tabel produk ke file. Jadi itu ada, kita harus menentukan kolom sel A, B, C. J itu nanti di baris pertama ditambah 2 lokasinya, lokasi selnya. Jadi di kolom A plus J. Nah, selesai kita save filenya di direktori yang diinginkan.
Oke, coba dijalankan. Ini ada 83 data yang mau diekspor. Oke, langsung filenya jadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang bertanya, silakan Bapak buka sesi diskusi. Untuk materinya hanya sampai di export file Excel tadi. Halo, nggak ada respon. Ada yang bertanya, silakan. Ini Raffi, ada yang mau ditanya, Raffi? Atau Nur Faizan boleh, Pangeran boleh. Tes. Oke, masuk. Ini mungkin Pak. Tadi kan yang pertama sih dari yang video pertama. Itu ada Nah, materi yang di link bulan itu. Ada yang pet directory separator chart. mm-mm. Ya kan itu agak kepanjangan. Kalau di .NET itu bisa diubah nggak sih? Jadi kalau di SQL kan query itu bisa di kalau nama tabel itu bisa jadiin as gitu. As apa gitu misalnya. Misal Mm-mm. tabel apa people as p. Ntar kan dipakai ke bawahnya p titik apa p titik apa. Kalau di Mm. .NET ini ada nggak kira-kira hal yang semacam gitu? Nah, nanti kalau nama pet yang panjang kan pet separator, pet directory separator gitu. Yang video pertama ya, sebentar. Kayak video yang video pertama atau yang di learn gitu kalau nggak salah. Terus ada juga yang ini Pak, yang find files kalau nggak salah. Jadi kan Oh, ada yang find files, ada yang pakai current directory, ada pakai apa, tiga tiga jadi tiga tiga line jadi lebih panjang lainnya. Itu apa ya bedanya? yang Yang tadi mau yang ya. baca file ya, yang di sini nggak ya? Yang ini, current directory. Jadi kan jadi tiga. Awalnya kan satu file aja pakai find file saja. Oh, yang ini. Oh, awalnya pakai find file. Ini kayak gimana ya bilangnya? Ini boleh kayak di contoh yang awal ini kan cuma Nah, itu yang dikomenkan itu ah, cuma satu ya. Coba. ya ini boleh. Apa itu ngaruh ke petnya kan kalau yang find file semua petnya sedikit ya Pak atau nggak ke Mm-mm. detect semuanya kan? Nah, kayak ini kan tadi. Nah, kalau kayak ini dijalanin itu kalau di .NET itu nanti berpengaruh ke, nah ini kan langsung dia ke store saja. Kalau kita mau berpindah ke directory yang lain, misalnya di atasnya lagi, itu nggak bisa. Jadi kayak langsung find files di ini, tapi kan ini find filesnya ini jadinya gini, file aja. Kalau directory aja, kan seperti itu. Kenapa menggunakan current directory ada yang kayak ini?
Itu jika nanti mau memanipulasi, kalau kita membuat file, buat directory, kita harus dapat current location-nya. Kalau ini kan langsung file aja, langsung find aja, kita nggak dapat alamat aslinya. Jadi saat mau menulis file, itu dibutuhin path aslinya. Lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau di beberapa halaman yang lain juga, atau framework yang lain, perlu dimasukkan kan apa namanya root paths-nya. Nanti si sistemnya untuk baca. Jadi tahu kalau filenya disimpan di sana. Kalau di mana? Ya. Oke, tadi paham dari yang lain? Ya, tidak. Atau yang lain mulai pusing. Ini apa? Udah pusing kok. Itu apa tadi yang diketik kok cepet banget ya gitu. Ini pangeran ketahuan gitu pusing. Nah, itu puncaknya emang kalau di sisa itu emang bekerja secara OOP. Ini emang untuk beda seperti PHP atau yang lain yang script, kita langsung tinggal dibuatin aja, nggak perlu dibuatkan objek. Kalau sisa, kenapa isi membuatkan seperti tadi kita buat interface data dulu, helper itu buat kelas lagi untuk gini, itu untuk menghandle si projectnya, apa si filenya tadi kan tadi kita melakukan manipulasi file itu. Raffi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini yang itu Pak yang tadi yang sintak path separator itu ada, ya mungkin ada as nggak. Kalau di Golang kan ada istilahnya mah pengganti sintaks itu. Kalau di query SQL juga kan ada gitu, kalau nama tabel bisa people as p gitu, jadi ntar waktu manggil joinnya tuh p titik apa p titik apa. Kalau di .NET Oke. sendiri ada nggak gitu Pak? Nah, sebentar, Bapak buka dulu. Oke, yang tadi ya di interface nanti itu di data. Yang mana yang ini ya? Kan. Bukan yang pakai path separator cari itu kan nggak pakai fungsi dari .NET-nya, jadi takutnya di macOS berubah kan, jadi pakainya yang di situ pakai apa? Yang path gitu. Emunere apa yang terakhir tadi? Pakai yang emune yang ada tadi ada di Path sini. directory separator cari di awal juga sih itu. Dan baru baru tahu juga sih, bagus itu dari kan, takutnya kodenya diubah dipakai di macOS kan nanti Hmm. langsung berubah gini si tandanya. Nah, itu dah nanti. Ya. Tadi di kan Bapak lupa jalur ini kalau nggak salah. Kurang directory.
pakai ini kan, tadi environment. Jadi kalau biar nggak berubah-ubah itu pakai yang ini sih, environment special folder. Nah kalau emang worknya itu disesuaikan sih. Misalnya teman satu, misalnya kita kan berkolaborasi, misalnya 2 orang ngerjain, satu pakai Windows, satu pakai Mac. Pasti kan bermasalah di lokasi patch-nya kan. Iya. Nah, jadi untuk masalah itu pakai aja ini directory separator. Saat itu dia akan menyesuaikan sendiri. Ini Itu bisa secara disingkat nggak Pak? Pet titik directory separatornya tuh jadi slash aja gitu sintaksnya. dimasukin ke variabel. Mungkin nggak tahu sih caranya. Tapi ya bisa nggak gitu disingkat itu. Uh, ini dari library dari si .NET-nya atau si C#-nya. Jadi kalau mau disingkat itu buatin objek baru sih dia jadinya. Jadi tinggal store data misalnya pet gitu aja. Tapi dia sebelumnya itu udah dideklarasiin dulu harusnya. Kalau nama-nama fungsinya emang dari si .NET-nya emang panjang. Terus yang awal yang kita bahas itu penulisan variabel kelas atau apa itu emang seperti ini kalau di .NET. Panjang dia. Iya, siap Pak. Soalnya kan seperti tujuannya itu untuk memudahkan dalam arti apa namanya arti dari fungsi tersebut. Iya. Oke, kalau ada yang bertanya lagi nggak? Tuh ada yang mau untuk video itu gini, ada perlu di share lagi. Kalau perlu bisa nanti share, kalau enggak ya nggak apa-apa. Di-share aja, Pak. Soalnya masih Di kurang ini. share aja ya. Nanti Iya. bisa ditonton lagi videonya, bisa Iya, Pak. dicoba lagi di rumah. Oke, Pak. Bentar. Jadi upload. Sambil nunggu, yang lain bisa aktifin kamera nggak atau mikrofon nih. Yang dari pertemuan pertama yang sering saya lihat ini aja sih yang lain. Yang lain pada malu-malu atau bagaimana ini. Nah, file udah ready, udah Pak kirim di chat ya. Udah hampir jam 9. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhirin pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi hari Senin ya.
Oke, dokumentasi dulu, Pak. Oke, kita kembali nih. Sesi dokumentasi, silakan. Oke, uncam dulu ya semuanya. Ditunggu 30 detik. Karena udah pada on cam, kita mulai sesi dokumentasinya. Silahkan bergaya dalam 3, 2, 1. Tes dulu. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Semua senyum dulu, senyum. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak.